Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok Final Project Statistika akan mempresentasikan pengaruh kondisi lingkungan tanaman bayam merah dengan panjang, lebar, dan diagonal daun. Sebelumnya, perkenalkan, saya moderator adalah Muhammad Rafiq Abdur Rashid dengan NIM 103012400240240. Kemudian saya Muhammad Alvin Faiz dengan NIM 1030124000229. Selanjutnya, saya Ahmad Rafiansyah dengan NIM 1030124000153. Oke, nah sebelum kita memulai presentasi, bisa mengakses datanya dengan keyword ini. Lalu lanjut, ada dokumentasi dari penelitian yang telah kita teliti. Lanjut. Oke, lanjut ke latar belakang. Alasan kami melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan tumbuhan daun bayam merah yang meliputi panjang, lebar, dan diagonal daun berdasarkan tempat tumbuhnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh faktor lingkungan terhadap karakteristik pertumbuhan daun sehingga dapat disimpulkan jenis lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal tanaman bayam merah. Lanjut. Nah, untuk lokasi penelitian, kami meneliti di dua lokasi yang berbeda, yaitu di samping Gedung Bangkit Telkom University dan di depan Gedung Damar Telkom University. Lanjut, dari data yang kami kumpulkan, kita mendapat di sini ada modus, dan median dari panjang masing-masing daun, dan di kedua tempat yang berbeda. Di samping kiri ada find mode, yaitu di sini adalah deklarasi variabel untuk mencari modus, yaitu modus dari panjang daun di rektorat ada 12,4, terus mean yaitu rata-rata panjangnya ada 8,915152. Untuk nilai tengah atau mediannya ada 9. Lalu untuk modus dari lebar daun di rektorat ada 4,6. Untuk rata-rata di 4,760606. Nilai tengah ada di 4,6. Lalu ada nilai tengah untuk diagonal daun di rektorat, yaitu nilainya ada di 7,9. Nilai rata-rata ada di 8,194949. Lalu modusnya ada di 6,4. Lalu yang samping kanan, kita lakukan penelitian di depan Gedung Damar. Data yang kita dapatkan adalah modus dari panjang daun di Gedung Damar ada di 8,6. Rata-rata ada di 8,822772. Nilai tengah ada di 8,6. Lalu modus dengan lebar daun ada di 7,4. Median di 5. Rata-rata di 4,93566644. Lalu ada modus dari diagonal daun ada di 14,9. Median di 7,5 dan rata-rata ada di 8,027723. Oke, selanjutnya.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan summary dan juga interquartile range-nya. Ya, yang pertama untuk daun bayam merah yang berlokasi di Gedung Bangkit Telkom. Yang pertama untuk summary untuk variabel panjangnya. Untuk nilai minimalnya itu ada di 5 cm. Untuk kuartil pertama itu ada di 6,6. Kemudian median atau kuartil kedua ada di 9. Kemudian untuk mediannya atau rata-ratanya ada di 8,915. Untuk kuartil 3-nya ada di 11 cm dan maksimalnya itu ada di 13 cm. Kemudian untuk summary di bagian variabel lebarnya, untuk minimumnya itu ada di 2,1. Kuartil pertamanya itu ada di 3,5, mediannya atau kuartil keduanya ada di 4,6, mediannya atau rata-ratanya ada di 4,761. Kemudian untuk kuartil 3-nya itu ada di 5,950 dan maksimalnya itu ada di 7,5. Kemudian yang selanjutnya summary untuk diagonal, variabel diagonalnya. Yang pertama nilai minimumnya itu ada di 2,2. Kemudian kuartil pertamanya itu ada di 5,650. Kemudian mediannya atau kuartil keduanya juga itu ada di 7,9. Kemudian mediannya atau rata-ratanya ada di 8,195. Kemudian kuartil ketiganya ada di 10,850. Kemudian untuk maksimalnya itu ada di 15,15 cm. Kemudian untuk IKR variabel panjangnya itu sendiri ada di 4,4, di mana IQR ini didapat dari hasil pengurangan untuk di variabel panjang, berarti pengurangan dari kuartil ketiga dikurang dengan kuartil pertama. Ya, yang dapatnya adalah 4,4. Untuk variabel lebar itu 2,45 dan diagonal itu 5,2. Kemudian untuk di depan gedung damar itu summary yang pertama yaitu nilai minimumnya untuk yang variabel panjang ada di 4,3 cm. Kemudian untuk kuartil pertama ada 7,1, median atau kuartil keduanya 8,6, mediannya yang sebagai rata-rata 8,823, kemudian kuartil ketiganya ada di 10,6, dan juga maksimalnya itu ada di 12,9. Kemudian summary untuk variabel lebarnya itu minimalnya ada di 2,1 cm. Kemudian kuartil pertamanya itu ada di 3,4 cm. Kemudian median atau sebagai kuartil kedua ada di 5 cm. Kemudian mediannya atau rata-ratanya ada di 4,936. Kemudian kuartil ketiganya ada di 6,5 dan nilai maksimalnya ada di 7,4 cm. Kemudian untuk yang diagonalnya nilai minimumnya itu ada di 2 cm. Untuk kuartil pertama itu 4,5, nilai mediannya atau kuartil keduanya 7,5, rata-ratanya 8,0828, dan kuartil ketiganya itu ada di 11,4 dan maksimalnya itu ada di 15 cm. Kemudian untuk IKR untuk yang panjang di gedung damar ini itu ada 3,5, didapatnya juga sama, hasil pengurangan dari kuartil 3 dengan kuartil pertama. Kemudian untuk yang variabel lebar sendiri itu 3,1 dan juga untuk yang diagonal itu 6,9. Kalau di next. Oke, baik, di sini saya izin lanjutkan untuk variasi yang ada di depan gedung rektorat. Untuk variabel panjangnya sendiri itu ada di sekitar 6,251095. Kemudian untuk variasi untuk lebarnya sendiri itu ada di 2,313024. Kemudian untuk variasi diagonal itu ada di 11,36722. Kemudian untuk range
yang untuk range panjangnya sendiri itu ada di 5,13, di mana nilai range ini itu kan dia berarti nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Berarti untuk range untuk variabel panjang sendiri itu nilainya adalah 8. Kemudian untuk range untuk variabel lebar sendiri itu kan 2,1 sama 7,5. Berarti nilainya itu adalah 5,4. Kemudian untuk range diagonal ada 2,2 dan 15,0 atau 15, di mana nilainya itu berarti 12,8. Untuk SD-nya atau standar deviasinya itu untuk variabel panjang sendiri itu ada di 2,500219. Kemudian untuk lebar sendiri itu 1,520863. Kemudian untuk yang diagonal itu 3,371531. Kemudian untuk di depan gedung Damar sendiri untuk variasi panjangnya itu berada di 4,490376. Kemudian untuk variasi lebarnya sendiri itu di 2,583317. Kemudian untuk variasi diagonalnya sendiri itu ada di 15,57662. Kemudian untuk range panjangnya sendiri itu ada di 4,3 dan 12,9, di mana nilainya itu 8,6. Kemudian untuk range lebarnya itu 2,1 dan 7,4, di mana nilainya berarti 5,3. Kemudian untuk range diagonalnya itu 2 dan 15, yang dimana nilainya adalah 13. Kemudian untuk standar deviasi panjang di depan gedung Damar ini untuk daun bayam merah yaitu ada di 2,119051. Kemudian untuk lebarnya sendiri itu 1,60727. Kemudian untuk diagonalnya itu ada di 3,946723. Boleh di next. Baik, saya jelaskan lagi. Yang pertama, untuk squiness atau kemiringan untuk di depan gedung Bangkit atau gedung Rektorat untuk variabel panjang sendiri itu ada di angka 0,04851304. Kemudian untuk lebarnya itu ada di 0,155657. Kemudian untuk diagonalnya itu ada di 0,1303704. Nah, kemudian untuk korelasinya atau hubungan antara variabel panjang dan juga lebarnya ini atau panjang dan lebarnya ini itu ada di angka minus 0,1369159, di mana ini itu berstatus negatif sangat lemah. Kemudian untuk korelasi variabel panjang dan diagonal itu bernilai 0,08399443, di mana ini juga bernilai positif sangat lemah. Kemudian untuk korelasi lebar dan juga diagonal itu bernilai 0,04117405, di mana ini juga bernilai positif sangat lemah. Kemudian untuk daun bayam merah yang berlokasi di depan gedung Damar, untuk squiness sendiri atau kemiringannya, untuk variabel panjang sendiri itu ada di nilai 0,1804594. Kemudian untuk lebar ada di 0,03699361. Kemudian untuk diagonal itu ada di 0,24960082. Kemudian untuk korelasi atau hubungan panjang lebarnya itu ada di 0,08822378, di mana ini juga merupakan positif sangat lemah. Kemudian untuk korelasi panjang dengan diagonal itu nilainya 0,1296571, di mana ini juga positif sangat lemah. Kemudian untuk korelasi lebar dan diagonal itu nilainya
minus 0,05623,092, di mana ini juga berstatus atau bernilai negatif sangat lemah. Oke, next. Selanjutnya ada visualisasi data yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada histogram dari data daun bayam merah yang tumbuh di samping gedung bangkit atau gedung rektorat. Yang pertama ada dari variabel panjang. Di sini menunjukkan sumbu X menunjukkan nilai data dan sumbu Y menunjukkan frekuensinya. Dapat kita lihat di sini bahwa nilai frekuensi yang paling banyak yaitu di rentang antara 6 sampai 8. Kemudian dari variabel lebar nilai frekuensi paling banyak yaitu di rentang 4 sampai 5 cm. Kemudian di variabel diagonal frekuensi paling banyak yaitu di rentang antara 6 sampai 8 yaitu mencapai kurang lebih 20 data. Selanjutnya ada histogram dari data daun bayam merah yang tumbuh di dekat gedung damar. Yang pertama ada variabel panjang, yaitu nilai yang paling banyak frekuensinya ada di rentang antara 6 sampai 8, yaitu hampir 35 lebih. Dan yang paling kecil ada di rentang antara 4 sampai 6. Kemudian selanjutnya dari variabel lebar, nilai data yang paling banyak yaitu dari rentang 3 sampai 4 yang frekuensinya lebih dari 20. Kemudian untuk variabel diagonal yang paling banyak itu dari rentang 2 sampai 4. Frekuensinya hampir lebih dari 20. Selanjutnya ada box plot. Yang pertama box plot dari data daun bayam merah yang tumbuh di gedung bangkit atau gedung rektorat. Dari variabel panjang kita bisa lihat bahwa kuartil pertamanya kita bisa lihat bahwa dari box ini menunjukkan bahwa kuartil pertamanya berada di angka 6 lebih atau sekitar 7. Kemudian kuartil 3-nya berada di sekitar 11. Dan mean-nya atau mediannya berada di mediannya berada di angka 9. Kemudian nilai maksimumnya berada di sekitar 13 dan nilai minimumnya berada di 5. Kemudian di kotak variabel lebar menunjukkan bahwa kuartil pertamanya berada di angka 3,5, terus kuartil ketiganya berada di angka 6, dan medianya berada di angka 4,5. Nilai minimumnya berada di angka 2, dan nilai maksimumnya kurang lebih di angka 8. Kemudian untuk variabel diagonal, nilai minimumnya ada di 2, kemudian kuartil pertamanya ada di angka 6 kurang, 5 lebih, medianya ada di 8, dan kuartil ketiganya ada di kurang lebih 11, dan nilai paling tingginya ada di 14 lebih, sekitar 13. Selanjutnya ada box plot dari data daun bayam merah yang tumbuh di dekat gedung damar. Untuk variabel panjang, nilai minimumnya di 4 lebih. Kemudian kuartil pertamanya ada di angka 7, medianya di sekitar 8,4, 8,2. Untuk kuartil ketiganya berada di 10,4 mungkin, sekitar 10,4, dan untuk nilai maksimumnya berada di angka 13. Kemudian untuk variabel lebar, nilai minimumnya berada di 2,1, sekitar 2,1 atau 2,2.
kuartil pertamanya berada di 3,5, 3,5. Medianya berada di angka 5 dan kuartil 3 berada di angka 6,5, sekitar 6,5 dan nilai maksimumnya berada di angka sekitar 7,4 atau 7,5. Kemudian untuk variabel diagonal, nilai minimumnya berada di 2, kuartil pertamanya berada di kurang lebih 4,4. Nilai medianya berada di sekitar 7,8. Kemudian kuartil ketiganya berada di sekitar 11,8 dan nilai paling tingginya atau nilai maksimumnya berada di sekitar 15. Kemudian ada scatter plot dari data daun bayam merah yang tumbuh di samping gedung bangkit atau di dekat gedung rektorat. Yang pertama ada variabel panjang terhadap variabel lebar. Di sini kita lihat bahwa titik-titiknya atau plotnya itu agak terpisah-pisah karena sesuai dengan tadi korelasi yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa korelasinya sangat lemah. Kemudian panjang terhadap diagonal juga sama karena korelasinya sangat lemah, jadi data yang titik-titik yang tersebar sangat jauh dan variabel lebar terhadap diagonal juga sama karena dia titik-titiknya tersebar sangat jauh dan tidak membentuk pola karena dia korelasinya sangat lemah. Kemudian ada scatter plot dari data daun bayam merah yang tumbuh di dekat gedung damar. Yang pertama ada variabel panjang terhadap variabel lebar. Di sini juga sama ya, titik-titiknya, nilai-nilainya tersebar karena korelasinya sangat lemah. Kemudian yang kedua ada variabel panjang terhadap variabel diagonal. Titik-titiknya tersebar dan tidak membentuk pola. Jadi sesuai dengan tadi ya, korelasinya sangat lemah. Kemudian selanjutnya ada diagonal lebar, variabel lebar terhadap diagonal. Titik-titiknya juga sama menyebar, tidak membentuk pola. Berarti sesuai dengan tadi korelasinya sangat lemah. Oke, baik. Untuk kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan di sini, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa tempat tumbuh itu memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan daun bayam merah khususnya pada panjang, lebar, dan juga diagonal daun. Untuk daun bayam merah yang tumbuh di samping rektorat atau tadi gedung bangkit memiliki rata-rata panjang itu sekitar 8,92 cm dan juga diagonalnya itu ada di sekitar 8,19 cm yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan daun yang tumbuh di dekat gedung damar yang masing-masing memiliki rata-rata panjangnya itu 8,82 cm dan diagonalnya itu 8,03 cm. Sebaliknya, daun yang tumbuh di dekat gedung damar itu memiliki rata-rata lebih besar, yaitu sekitar 4,94 cm dibandingkan dengan daun yang tumbuh di samping rektorat atau gedung bangkit, yaitu sekitar 4,776 cm. Variasi data juga menunjukkan bahwa panjang daun di samping rektorat atau gedung bangkit itu lebih bervariasi, sementara lebar dan diagonal daun itu lebih bervariasi di dekat gedung damar. Kesimpulannya, perbedaan faktor lingkungan di setiap tempat tumbuh itu mempengaruhi karakteristik pertumbuhan daun bayam merah. Dengan lokasi samping rektorat itu cenderung mendukung pertumbuhan panjang dan juga diagonal daun. Sedangkan untuk lokasi yang dekat dengan gedung damar itu lebih mendukung untuk pertumbuhan khususnya pada lebar daun. Mungkin itu aja presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator Muhammad Rafiq. Baik, dengan berakhirnya kesimpulan, maka berakhir juga presentasi kita pada hari ini. Saya Muhammad Rafiq Abdul Rashid sebagai moderator
pamit mengundur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.